Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah akan menyampaikan presentasi tentang penggunaan kata atau penulisan kata. Di kelompok 1 saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Rudindra Prasta, ada Satya Zulfiani, ada Amelia Sundari, Neni Nuryani, dan Siti Nuraziza. Mari kita lihat video selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sundari dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang penulisan kata. Dari penulisan kata dasar merupakan kata yang belum diberi imbuhan atau diikat oleh bentuk terikat. Dan di sini ada contohnya, ada 4 contoh, yaitu saya makan nasi, yang kedua Dina pergi jauh, yang ketiga Ilman main bola, yang keempat Dita naik mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Zulfiani Roshid. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ganti. Sebelum lebih jauh, kalian harus mengetahui apa itu kata ganti. Nah, kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai pengganti subjek maupun objek berupa orang ataupun benda. Fungsi dari kata ganti adalah untuk efisiensi dan efektivitas pada kalimat di dalam paragraf ataupun wacana. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan nama benda ataupun orang secara terus-menerus di dalam wacana atau paragraf yang kita tulis. Nah, jenis kata ganti itu sangat banyak. Ada kata ganti orang, kata ganti penanya, kata ganti petunjuk, kata ganti pemilik, kata ganti tak tentu, dan lain sebagainya. Namun, di sini saya akan menjelaskan tentang kata ganti orang, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Pada kata ganti pertama ada ku dan saya. Pada kata ganti kedua ada kamu, mu, dikau, dan engkau. Nah, pada kata ganti ketiga ada dia, ia, nya, dan mereka. Nah, bisa dilihat dari PPT yang kelompok kami berikan dari kata ganti itu adalah masing-masing contoh dari kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, pada PowerPoint yang kelompok kami berikan, untuk di sini ada kata ganti, yaitu kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Nah, di situ adalah kata ganti orang. Nah, langsung saja ke contohnya ya. Contoh pertama yaitu aku adalah seorang pilot. Banyak pesawat yang sudah kuterbangkan. Nah, pada contoh ini adalah kata ganti orang pertama yaitu who. Dan contoh yang kedua adalah Anis, sebagai pegawai teladan, kau harus mencontohkan yang baik kepada teman-temanmu. Nah, pada contoh ini adalah kata ganti orang kedua yaitu kau. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu Dina, tugasmu adalah mencari barang yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Nah, pada contoh yang ketiga itu kata ganti orang kedua yaitu mu. Yang terakhir adalah contoh yang keempat yaitu meski Budi bukan orang pintar, tapi dirinya berhasil mengalahkan saingannya. Nah, kata ganti yang keempat itu kata ganti orang ketiga yaitu nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Nuryani, saya akan menjelaskan tentang kata depan di, ke, dari, si, dan sang. Untuk kata depan, imbuhannya dituliskan secara terpisah dengan kata dasarnya. Contohnya,
di sana kamu bisa melihat matahari terbenam. Nah, di sini yang menjadi kata depannya adalah di sini dituliskan secara terpisah dengan kata dasarnya yaitu sana. Jadi ditulisnya di spasi sana. Nah, kemudian yang kedua itu ada contoh dari pergi ke Singapura merupakan keputusan yang tepat untuk berlibur. Nah, di sini ke-nya itu dipisah juga, soalnya ini kan kata depan. Ke Singapura, jadi ditulisnya itu ke spasi Singapura, enggak disatuin ke Singapura tanpa spasi, tapi harus memakai spasi di antara ke dengan kata dasarnya yaitu Singapura. Nah, kemudian yang ketiga ini ada contoh dari kata depan dari. Kemana saja kau dari tadi? Aku mencarimu. Nah, di sini dari tadi itu, dari itu merupakan kata depan dan kata dasarnya itu tadi. Nah, di sini dituliskannya juga harus terpisah karena ini merupakan contoh dari kata depan. Nah, terus jadi darinya itu dari tadi, di antara dari dan tadi dan kata tadi itu harus diberi spasi. Nah, kemudian yang keempat itu ada contoh dari si Andi itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Nah, di sini si Andi, si-nya itu kata depan imbuhannya dan Andi itu kata dasarnya. Jadi di antara si dan Andi itu harus diberi spasi, tidak boleh disatukan. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada contoh dari kata sang, dari imbuhan sang, kata depan sang. Pemadam kebakaran biasa disebut sang penakluk api. Nah, sang penakluk api di sini di antara kata sang dan penakluk api itu harus diberi jeda juga, atau diberi spasi maksudnya. Karena di sini sang di sini adalah kata depan imbuhan dan kata dasarnya itu penakluk. Jadi di antara sang dan penakluk itu harus diberi spasi, tidak boleh disatukan penulisannya. Sang penakluk tanpa spasi itu nggak boleh, jadi harus dikasih spasi antara sang dan penakluk. Jadi sang spasi penakluk, seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Wahyudin dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan kata partikel. Kata partikel adalah kata tambahan yang diletakkan di belakang kata dasar, tujuannya untuk memperjelas maksud dari kata dasar tersebut. Kata partikel ini ada 4, yaitu ada lah, kah, pun, dan per. Untuk memperjelas, saya akan memberikan contoh pada setiap kata partikel. Contoh yang pertama dari kata partikel lah, contohnya, mungkin inilah yang diinginkan semua orang terhadap Salehudin. Contoh yang kedua dari kata partikel kah, yaitu apakah yang harus saya lakukan untuk mempertahankan nilai yang terbaik. Contoh yang ketiga yaitu kata partikel pun, ketika pulang pun nada masih berdesakan di kereta. Dan contoh kata partikel yang terakhir yaitu per, mahal sekali jika harga kentang naik menjadi 10.000 per kilo. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada kata serapan. Bahasa Indonesia merupakan gabungan dari berbagai bahasa yang ada, biasanya dari negara-negara yang pernah mampir ke negara kita seperti Arab, Portugis, Belanda, Inggris. Ada juga muncul dari bahasa daerah-daerah kita seperti Sanskerta. Contoh yang pertama yaitu kristal atau kristal. Adapun sentral yang ditulisnya pakai C, sentral,
kita menjadi sentral. Lalu yang nomor 3 ada accommodation. Di Indonesia ada akomodasi. Lalu nomor selanjutnya ada vaksin. Kalau di Indonesia ada vaksin. Lalu ada konfur. Di Indonesia ada kompor. Dan yang keenam terakhir ada ratio. Yang di Indonesia ada rasio. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.